Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amanda 2 dimanapun Anda berada? Kembali bersama saya Chef Endar dari Fonterra Brand Indonesia. Hari ini di Amanda saya akan memberikan menu sederhana, simple, menu ide buat usaha. Ya, hari ini kita akan membuat pizza frozen, tapi ini pizzanya agak berbeda ya, karena pizza ini kita kemas small dan dia pun akan kita jual frozen seperti itu. Kemudian bahan-bahannya, yang pertama kita siapkan ada 500 gram tepung terigu, yang kedua ada 2 gram baking powder, yang ketiga ada ini 10 gram Anchor baker mix. Jadi di Anchor kita ada margarin ya, margarin yang namanya baker mix. Jadi dia ini dia unsalted, dia pun kita bilang dia margarin. Kemudian ada 275 gram air, kemudian 10 gram dia salt atau garam, kemudian ada 5 gram dia yeast atau ragi, kemudian 15 gram gula pasir, dan yang terakhir adalah NZMP atau Anchor sububuk, dia sebanyak 15 gram. Cara membuatnya, jadi kita membuat kulitnya dulu, kita campurkan semua bahan bersamaan aja. Jadi pemirsa, pizza ini nanti kita bentuknya sih kalau dilihat nanti akan seperti panada ya, panada. Dan nanti kita banyak agak sedikit main di agak dibekukan seperti itu. Kita masukkan semuanya. Oke, kemudian kita masukkan air. Kemudian kita aduk sampai dia kalis, kurang lebih sekitar 7 menit sampai 10 menit ya. Begini, setelah ini dia kalis, nanti kita langsung simpan di dalam kulkas selama kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam. Seperti itu. Oke pemirsa, jadi sambil menunggu adonan kalis, kita menyiapkan filling pizzanya ya. Jadi filling pizza itu yang saya buat ini adalah terdiri dari 4 bahan. Yang pertama, yang pasti dia adalah Anchor mozzarella yang udah kita parut. Kemudian ada bawang bombay. Kemudian di sini ada smoked beef atau smoked chicken. Kemudian yang keempat adalah dia sausnya. Sausnya ini saya menggunakan gochujang dari QP karena dia sudah halal ya. Tapi misalnya pemirsa kurang suka, bisa juga diganti dengan saus bolognese atau mungkin roux atau demi glace atau mungkin juga saus-saus yang lain yang pastinya yang tersedia di TBK Amanda 2. Oke, pertama kita panaskan pan, pastinya menggunakan butter Anchor ya. Kita panaskan karena begini, di saat kita akan mencampur bawang bombay, saus, dan mozzarella, bawang bombay ini mesti sudah ditumis dan dia sudah agak dingin ya. Kalau dia panas, nanti mozzarellanya dia akan mencair seperti itu. Jadi kita panaskan, kemudian kita dinginkan. Kalau pemirsa ada yang bertanya, Chef, kenapa sih bawang bombaynya mesti ditumis dulu? Kalau nggak ditumis, nanti dia pas dibekukan dia berair. Jadi yang tadi kita mau bikin frozen food yang tadi supaya awet bisa sebulan 2 bulan, karena dia nggak dimasak, akhirnya jadi seminggu dia udah rusak. Yang pertama, yang kedua supaya pizzanya juga lebih harum lagi. Oke, sampai seperti ini.
Kemudian sampai dia harum, kemudian kita matikan, kita angkat, tiriskan, dinginkan seperti itu. Oke pemirsa, jadi inilah dough pizza ya, dough pizza yang sudah kalis. Jadi untuk membuat dough ini tadi dia tidak sampai terlalu lembek ya. Jadi dia sudah kalis seperti ini. Dan dia pun juga jangan sampai dia kelembekan. Nanti kalau kelembekan dia agak sulit untuk dibentuk seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kemudian dough ini kita dinginkan, diseratkan di dalam chiller selama 30 menit sampai 1 jam. Intinya apa? Supaya dia setelah di-rest dia akan lebih elastis ya. Tetap kokoh dan dia elastis. Oke, kemudian kita dinginkan. Oke pemirsa, sambil kita menunggu adonannya diseratkan selama 1 jam, kita siapkan membuat isinya ya. Jadi tadi bawang bombay yang sudah saya tumis, kemudian kita dinginkan. Karena bombay jangan sampai pas dicampur sama mozzarellanya dia dalam kondisi panas ya. Setelah dingin, kita tuang. Oke. Kemudian kita tuangkan anchor mozzarellanya, kita tuang. Kemudian sausnya, lalu kita aduk sampai dia rata. Oke, jadi bodinya itu body pizza itu dia hanya dari mozzarella, bombay dan saus ya. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita timbang. Buat satu porsinya dia adalah 25 gram seporsinya. gram. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Seperti ini. Kita lakukan sampai semua adonannya habis ya. Oke, setelah seperti ini, kemudian isinya ini juga kita bekukan sampai dia mengeras seperti itu. Oke pemirsa, setelah kita rest selama kurang lebih sekitar 1 jam di chiller, dia hasilnya lebih lentur ya, lebih lentur, dan dia pun juga tetap kokoh ya. Kemudian setelah ini kita kempeskan. Kemudian kita timbang masing-masing buat satu pizzanya dia adalah 50 gram. Jadi untuk satu pizza itu komposisinya dia adalah 50 gram kulit dan 25 gram isinya seperti itu. Oke, 50 gram, kemudian kita bulatkan. Seperti ini. Kita lakukan sampai semua doughnya habis, kemudian kita rest selama kurang lebih 20 menit. Jadi ini dough yang sudah kita rest selama 20 menit. Kemudian ini adalah isi pizza
si pizza yang sudah kita bekukan ya. Kemudian sekarang tinggal kita mengisi dough ini dengan fillingnya. Jadi kita siapkan adalah smoked beef. Misalnya nggak suka smoked beef, bisa juga diganti sama smoked chicken ya. Jadi smoked beef satu lembar untuk 4 pizza. Jadi ini sini saya pakai hanya 1/4 lembar seperti ini. Oke. Kemudian ini doughnya kita tipiskan seperti ini. Setelah itu di tengah-tengahnya kita taruh 1/4 lembar smoked beef dan 1 filling pizza seperti ini. Kemudian kita tutup rapat. Seperti ini. Kemudian pinggirnya kita pastel ya. Kita pastel supaya saat dia digoreng dia tidak terbuka. Oke, lanjut yang kedua. Seperempat lembar smoked beef, 1 pieces filling pizza, kemudian kita tutup rapat seperti ini. Kemudian pinggirnya kita pastel lagi. Kita lakukan sampai semua doughnya habis, kemudian kita diamkan di luar kurang lebih selama 10 menit. Lalu pizza ini kita bekukan sampai dia benar-benar beku sebelum dia digoreng setengah matang seperti itu. Oke pemirsa, jadi setelah itu pizzanya kita bekukan mentah, kita bekukan, kemudian kita panaskan minyak, kemudian siap untuk kita goreng dia sebentar aja ya. Tujuannya apa? Sebenarnya supaya kita hanya mematikan dari yeastnya aja, supaya raginya mati. Oke, kita goreng sebentar saja. Tadi sambil menunggu, tadi saya juga udah sempat goreng ya, goreng satu. Oke, sebentar. Kita tirisin di atas tisu. Kita goreng sampai semuanya habis. Oke, jadi setelah pizzanya kita goreng, kemudian kita goreng setengah matang ya, paling sekitar 2 menitan. Kemudian kita angkat, kita tiriskan supaya minyaknya ini bisa turun ya. Kemudian kita dinginkan, kemudian kita plastikkan seperti ini. Kemudian ini bisa kita bekukan. Jadi ini pizzanya belum matang, masih setengah matang. Jadi dia setelah ini bisa kita simpan, kita bekukan, bisa kuat selama 1 bulan. Jadi tadi kenapa pizza tadi kita goreng frozen, karena supaya dia yeastnya mati, yang kedua supaya dia juga mozzarella juga masih beku ya, seperti itu. Oke, setelah ini kita bekukan
bisa kuat selama 1 bulan, atau setelah itu juga siap dijual. Seperti ini. Jadi setelah dia beku seperti ini ya, ini dia beku. Kemudian sekarang saatnya kita display, kita goreng ya. Kita siapkan minyak, tapi jangan terlalu panas. Jadi Bu, para konsumen nanti ya, konsumen yang membeli pizza goreng ini, jadi di rumah udah nggak perlu macam-macam ya, udah nggak perlu oven, nggak perlu apa, nggak perlu punya alat macam-macam. Tapi intinya konsumen Ibu, konsumen pizza goreng ini langsung bisa menikmati pizza beneran, tapi di rumah dengan hanya menggunakan minyak dan teflon seperti itu. Pizzanya udah matang, sekarang saatnya kita cicipin ya. Wow, jadinya seperti ini ya. Pizza frozen Vigo siap buat dinikmati. Oke, demikian menu ide usaha simple dari saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe TBK Amanah 2 bersama saya, Vendar. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.